Rahayu, 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 para pemirsa channel Jero Gede Panji. Jumpa lagi dengan saya. Pemaparan kita kali ini adalah tentang hadirnya negara dalam kemasyarakatan di negeri kita, negeri tercinta kita, negeri Indonesia. Ini menjadi hangat ya, ini menjadi bahasan saya dalam beberapa hari perenungan saya. Ingin sedikit mempertanyakan tentang kehadiran negara di dalam setiap urusan kemasyarakatan di negara tercinta ini, di Republik Indonesia. Yang pertama, tentang bagaimana negara hadir di dalam urusan pendidikan. Kemudian bagaimana negara hadir di dalam persoalan-persoalan hukum. Yang ketiga, bagaimana negara hadir di dalam hal-hal ekonomi. Yang keempat, bagaimana negara hadir dalam bidang kesehatan. Yang kelima, bagaimana negara hadir di dalam dunia perpolitikan. Yang keenam, bagaimana negara hadir di dalam persoalan-persoalan force majeure atau kebencanaan yang tidak pernah kita inginkan. Yang ketujuh yaitu menghadirkan negara di dalam kesetaraan sosial, politik, sosial, agama, sosial, budaya. Yang kedelapan, bagaimana kehadiran negara di dalam persoalan-persoalan pemerintahan di daerah dan juga konflik-konflik masyarakat antar daerahnya. Kemudian, bagaimana negara hadir di dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam di negeri ini. Kelihatan ini yang akan menjadi paling seru dalam pembahasan saya kali ini. Mari kita kupas. Yang pertama adalah kehadiran negara di dalam urusan pendidikan. Saudara, pendidikan adalah hal utama bagi keberlangsungan hidup generasi bangsa ini. Pergantian estafet dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Generasi-generasi yang akan dilahirkan, yang akan menduduki posisi sebagai pengelola bangsa ini, baik sebagai rakyat maupun sebagai pemerintahnya. Sistem di dalam pengelolaan negaranya. Kita lihat satu persatu. Kalau kita bicara masalah pendidikan, tentu kita bicara masalah kurikulum. Kalau kita bicara kurikulum, berarti kita bicara penerapannya. Ada unsur-unsur di dalam pendidikan itu. Pertama adalah yang mengajar, yang mendidik, yang membina. Yang kedua adalah yang dibina, peserta didik atau yang dididik atau siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, sistemnya, haluan-haluan pengajarannya. Yang keempat adalah sarana prasarana dalam ajang didik-mendidik ini. Rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa salah satu yang ingin saya sampaikan adalah mahalnya biaya atau ongkos pendidikan tinggi di negeri ini. Luar biasa. Beberapa universitas-universitas yang menjadi unggulan, hampir kesemuanya ada di Jawa. Walaupun ada beberapa di daerah. Bayangkan saja, satu fakultas favorit yang menjadi keinginan daripada orang tua terhadap anak-anaknya. Misalnya saya akan sebut saja fakultas kedokteran. Anda kalau tidak kaya, mungkin Anda tidak akan bisa mendapatkan tempat
di dalam pendidikan kedokteran tersebut. Ditambah lagi dengan sistem bahwa perguruan tinggi diharapkan mampu sebagian membiayai keberlangsungan soal pendidikannya. Bandingkan dengan pada saat saya, awal tahun 80-an, SPP pada waktu itu hanya untuk fakultas-fakultas MIPA hanya 60.000 setahun. Bandingkan dengan sekarang, saya tidak tahu, pasti lebih dari itu, berlipat-lipat. Dan masih berlaku yang namanya beasiswa. Bila kita bisa mempertahankan indeks prestasi kita, misalnya di saat saya itu adalah di atas 2,5. Syukur, walaupun saya tidak pintar-pintar amat, saya masih mampu berada di posisi itu. Jadi, usia kuliah, khususnya saya pada waktu itu, setengah dibiayai oleh beasiswa. Banyak alternatif beasiswa yang ada pada waktu itu. Karena waktu itu memang masih zaman Orde Baru. Kemudian mahalnya ini disebabkan karena apa? Mohon kepada pemirsa, tulis di komen Anda. Kita berdiskusi di sini sekarang. Kita di bagian mananya sebetulnya yang menyebabkan biaya perkuliahan ini menjadi mahal? Catatan saya perlu sampaikan bahwa dalam upaya menuju Indonesia emas, mustahil negeri ini akan bisa mencapai Indonesia emas 2000 bila masyarakatnya tidak bertambah banyak mereka yang katakanlah memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. Bayangkan, bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya seperti Vietnam, seperti Cina, persentase kita jauh di bawah daripada mereka. Dengan Malaysia, apalagi. Dengan Singapura, apalagi. Ini menjadi kendala tentunya. Kita belum membahas tentang bagaimana proses belajar mengajar, proses pembelian mata kuliah, aplikasi-aplikasinya. Kita belum melihat itu, tetapi kita baru melihat frame besarnya. Bagaimana kita melihat biaya pendidikan tinggi itu begitu mahalnya di negeri ini. Di samping ditambah lagi dengan mahalnya biaya pembelian buku atau literasi. Anda bayangkan sendiri. Dan itu tidak pernah kita dapatkan sekarang seperti zaman saya. Saya bisa ke perpustakaan, saya bisa membaca, kemudian saya bisa fotokopi, dan lain sebagainya. Sekarang setiap anak didik, setiap peserta didik itu kelihatannya harus memiliki perpustakaan sendiri, walaupun sudah ada internet. Kita bersyukur ada internet untuk menyambung gap antara penyediaan fasilitas pendidikan ini dengan syarat-syarat literasi sebagai sebuah bentuk atau instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tidak semuanya ada kita bisa search engine di dalam internet. Ada yang memang harus dicari berdasarkan literatur, jurnal-jurnal dan lain sebagainya, yang itu harus diraih dengan fisik. Saya belum lagi mempertanyakan soal kapasitas dan kapabilitas para pendidiknya. Sesuai dengan undang-undang, biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah katanya gratis. Katanya. Coba lihat putra-putri Anda yang bersekolah di Denpasar khususnya, dan di kota-kota lain. Saya tidak tahu di luar Provinsi Bali, tapi di Denpasar masih ada kok. Masih ada biaya yang harus dipersiapkan oleh para orang tua murid. Sekali lagi, apakah negara hadir sesuai dengan bunyi undang-undang?
Dalam hal ini negara itu apa dan siapa? Ya tentu unsur pemerintahannya. Bagaimana ketika kita memerlukan sesuatu yang untuk mendukung dan mensupport anak-anak didik kita mencapai pencapaiannya dalam ilmu pengetahuan, lantas kemudian kita tidak kewalahan. Ini terkait dengan kemampuan negeri ini. Nanti akan terkait dengan, kalau tidak salah, nomor 9. Semua yang saya sebutkan, ke-9 item tentang pertanyaan saya, walaupun masih ada beberapa belas lagi sebetulnya, kehadiran negara dalam hal ini di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri yang tercinta ini. Sebentar lagi, tahun 2025 ini berarti kita sudah merdeka 80 tahun. Usia matang untuk sebuah negara yang tidak lagi, mohon maaf, tidak lagi patengragas atau patigrafe tentang membentuk suatu sistem pendidikan yang lebih terjangkau, lebih baik kualitasnya, lebih siap di dalam pasar-pasar bursa kerja maupun bila tamatan-tamatannya siap untuk how to make money. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa mencapai hal tersebut? Di zaman Orde Baru ada istilahnya tinggal landas untuk pembangunan. Sekarang landasannya sudah dibikin, sudah dibuat, basis-basis untuk mencapai, untuk meluncurkan roket yang namanya kecerdasan, roket-roket yang bernama kemakmuran, kesetaraan sudah siap. Banyak yang fokus kepada persoalan-persoalan kurikulum. Banyak yang fokus juga kepada persoalan-persoalan pembiayaan, khususnya di perguruan tinggi. Apakah dengan sistem yang terbuka melibatkan hanya perguruan tinggi, pengurus perguruan tingginya untuk mengurus persoalan pendidikan, alas kemudian kita bisa mencapainya? Lalu adakah isme-isme lain yang harus diperhatikan khususnya bagi perguruan tinggi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, pemirsa saya yang saya hormati, di luar itu katanya para penguasa, para pengusaha di bidang teknologi misalnya, para pengusaha di bidang entrepreneurship misalnya, memang mereka bekerja sama dan diwajibkan bekerja sama oleh pemerintahnya, oleh pengelola negerinya untuk bekerja sama dengan entitas-entitas perguruan tinggi. Hasil riset-risetnya, hasil kajiannya, hasil analisanya, itu mereka betul-betul mereka ingin terapkan. Lihat saja Cina. Setiap bulan ada 66.000 paten datang dari universitas. Setiap bulan. Mungkin lebih sekarang. Saya ingin bertanyakan hal ini kepada di Bali khususnya. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, saudara-saudara saya yang sedang aktif menjadi pengurus perguruan tinggi, baik di negeri maupun swasta. Di Bali ini. Satu, Bali memiliki modal dasar yang sangat besar, yang sangat hebat. Apa itu? Bali dikenal di seluruh, Bali dikenal secara global. Bali tidak perlu memasarkan diri kembali. Kenapa kita tidak menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri misalnya? Lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kerjasama tentang scholarship, beasiswa misalnya.
meminta agar mereka membuat kelas jauh di sini, bekerja sama dengan sistem yang sudah tertanam dan sudah ada di Bali. Rasanya tidak terlalu sulit, tidak terlalu repot. Bila mendatangkan lecture mereka ke sini untuk menyiapkan generasi kita agar bisa lebih siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya tentunya dengan pola-pola komunikasi yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada di negeri kita ini. Hampir setiap tahun, setiap era, setiap bulan barangkali, Bali selalu dikunjungi atau menjadi venue tempat terselenggaranya konferensi-konferensi bertingkat dan bertaraf internasional. Mulai tahun 78 ada OPEX, Nusa Dua belum ada. OPEC dilaksanakan di sebuah hotel yang namanya dulu Pertamina Hotel, mungkin sekarang berubah namanya. Patra mungkin di Patra. Karena Nusa Dua belum ada. Lalu kemudian meningkat lagi, bertambah lagi. Konferensi-konferensi lain. Terakhir itu ada WWF, World Water Forum. Sebelumnya yang lebih besar lagi yang namanya G20. Mohon maaf saya katakan. Saya tidak melihat, saya tidak merasakan peran event-event tersebut membawa dampak bagi sistem pendidikan kita, khususnya di Bali. Bukankah itu seharusnya bisa menjadi semacam tempat kerja praktek? Kalau kita bicara masalah World Water Forum, berarti di situ hadir dong insan-insan kita di dalam dunia pendidikan soal masalah hidrologi misalnya, tentang air minum, air baku, air tentang untuk irigasi dan lain sebagainya. Adakah di sana kertas-kertas kerja? Adakah di sana paper-paper yang dibuat oleh para putra-putri kita di Bali yang keluar dari universitas kita di Bali, yang dibacakan dan dipaparkan di dalam sidang-sidang internasional tersebut? Lalu kemudian ada G20. Seluruh negara-negara berpenghasilan besar dalam 20 besar di dunia hadir di sana. Dan bukan orang ecek-ecek. Ada presiden, ada perdana menteri, ada rajanya. Semua bukan orang-orang yang hanya diwakili oleh menteri. Atau bahkan pejabat yang ditunjuknya. Para pembuat kebijakan, penentu kebijakan. Dari bangsa-bangsa mereka. Pertanyaannya adalah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terlibat di dalam dunia pendidikan tinggi khususnya di Bali, di mana peran sertanya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda tidak mau melibatkan diri, satu, ataukah Anda memang tidak terlibat, tidak dilibatkan? Itu dua pertanyaan. Lalu alasannya kenapa? Kenapa tidak dilibatkan? Kenapa tidak diikut sertakan? Sementara sampai hari ini, memecahkan satu persoalan tentang ekonomi, yaitu tentang bagaimana satu saja, taksi online yang berkeadilan, bagaimana unsur ekonominya bisa diperoleh oleh para putra-putri Bali yang kebetulan mereka involved di dalam bisnis tersebut. Carut marut itu menunjukkan bahwa kita di Bali ini belum sekali lagi, kita di Bali ini belum punya sistem-sistem di mana negara dan para stakeholder-nya mampu terlibat di dalam memecahkan persoalan-persoalan ketidakadilan ekonomi ini. Hingga hari ini.
silang sengketa, rencana perda, rencana ini, rencana itu. Esensinya adalah ada ketimpangan persoalan-persoalan yang tidak terkaji secara holistik. Oleh siapa? Ya oleh kita. Terutama teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang terlibat dan bergelimang di dalam persoalan-persoalan ekonomi. Tidak saja hanya UMKM, tetapi juga ekonomi pariwisata. Lihat betapa timpangnya pendapatan per kapita masyarakat di kabupaten-kabupaten di Bali. Yang satu ratusan ribu, 120.000, yang satu masih di taraf hanya beberapa puluh ribu. Kalau tidak salah, 31.000. Dalam video-video saya terdahulu sudah saya kemukakan. Padahal Bali ini satu entitas, satu suku, satu budaya, satu adat istiadat, satu sistem di dalam pemerintahan. Tetapi ada yang tidak terdistribusi. Saya bukan orang ekonomi, saya bukan ahli ekonomi, tetapi saya adalah rakyat yang menyaksikan dan merasakan bagaimana orang Bali, khususnya para intelektual di kampus, di pemerintahan, yang belum mampu melihat hal ini sebagai peluang, sebagai potensi untuk membuat Bali ekonominya lebih adil dan lebih berkemakmuran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru satu bahasan kita. Nanti akan saya bahas yang lain. Kita baru ke satu sisi bagaimana kehadiran negara di dalam urusan pendidikan. Bagaimana dengan ekonomi-ekonomi digital? Bukankah seharusnya Bali menjadi benchmark bagi provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia ini? Mengingat sekali lagi, Bali sangat amat terkenal. Rahayu, rahayu.